Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, rekan mahasiswa yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sumber hukum administrasi negara. Di mana pada sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan sumber hukum administrasi negara dilihat dalam arti material atau dilihat dalam arti isi atau substansi penyusunnya. Di mana dalam pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Di mana sumber hukum dikatakan dalam sesi sebelumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas apabila dilanggar. Dengan kata lain, bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, apabila dilanggar, maka dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa sumber hukum itu terbagi menjadi dua secara garis besar. Ada sumber hukum dalam arti material, atau dilihat dari isi penyusunnya. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formil, atau bagaimana hukum tersebut ditemukan dan dilaksanakan. Nah, ketika berbicara tentang sumber hukum dalam arti material, pada pertemuan sesi sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa sumber hukum ini berbagai macam bentuknya. Dilihat dari perspektif historis atau sejarah, dapat juga dilihat dari perspektif sosiologis atau fenomena dan dinamika kehidupan sosial masyarakat, atau dapat dilihat dari perspektif filosofi atau tujuan hukum tersebut. Di mana sumber hukum dalam arti material ini, apabila dilihat dari historis, maka sumber hukum ini dilihat dari mana asal mula hukum tersebut. Jika hukum tersebut berasal dari suatu negara tertentu, maka dinamika pembentukan hukum di negara tujuan hukum tersebut akan memiliki kemiripan norma yang sama. Selanjutnya, apabila sumber hukum dalam arti material itu dilihat dari sudut sosiologis, maka dia dilihat dari dinamika atau perkembangan hukum di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat itulah yang akan mempengaruhi pembentukan hukum dalam hukum administrasi negara tadi. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti material apabila dilihat dari perspektif filosofi, maka dilihat dari tujuan hukum tadi, di mana tujuan hukum menginginkan adanya nilai-nilai keadilan, sekaligus dipatuhinya aturan-aturan hukum tersebut oleh pihak-pihak. Dengan kata lain bahwa tujuan hukum tadi menginginkan adanya nilai keadilan sekaligus nilai kepastian. Nah, di sana ya kita sudah mencoba memahami bahwa sumber hukum dalam arti material itu sangat berfokus kepada isi atau substansi penyusun hukum tersebut. Pada sesi selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan sumber hukum dalam arti formil. Di mana sumber hukum dalam arti formil ini berbicara terkait bagaimana sumber hukum dalam arti material itu dapat dilaksanakan. Tentunya dapat dilaksanakan itu dalam aturan-aturan hukum yang bersifat positif dalam suatu negara. Sehingga yang harus kita pahami, apa yang dimaksud dengan sumber hukum formil. Jika kita merujuk kepada beberapa literasi hukum yang ada, dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil itu memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, sumber hukum formil itu dapat dikatakan sebagai bentuk aturan hukum yang ada dan berlaku. Dengan kata lain, bahwa hukum tersebut memang ada dan berlaku, sehingga dikatakanlah sebagai hukum positif dalam suatu negara. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formil ini dapat dikatakan
di mana bentuknya secara nyata atau formal ditemukan untuk digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang konkret. Sehingga dengan kata lain, bahwa ketika berbicara tentang tempat di mana hukum tersebut secara nyata ditemukan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang konkret, maka dia merujuk kepada bentuk secara formilnya. Tentu, tadi seperti yang saya sampaikan, sumber hukum dalam arti material dapat dilaksanakan apabila dia telah dibentuk secara nyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Disinilah hubungan antara sumber hukum material dengan sumber hukum formil. Adapun sumber hukum dalam arti formil terkait dengan hukum administrasi negara itu terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, yang kedua praktek administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin, yang kelima perjanjian internasional, yang keenam keputusan tata usaha negara. Untuk memperjelas pemahaman kita terkait dengan berbagai macam sumber hukum administrasi negara dalam arti formil ini, akan saya coba urai satu demi satu. Pertama, peraturan perundang-undangan. Dikatakan oleh Prof. Bagirmanan, salah satu guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan tadi adalah hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk yang tertulis, yang memuat tingkah laku yang berlaku atau mengikat secara umum. Dengan kata lain bahwa peraturan perundang-undangan tadi ini berbicara tentang hukum positif tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berlaku mengikat secara umum. Dengan kata lain, apabila peraturan perundang-undangan tadi dibuat dalam suatu negara, maka mengikat bagi seluruh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Tentu bentuknya secara tertulis. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat 1 dikatakan hierarki peraturan perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi. Artinya sebagai sumber hukum. Di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dilaksanakan berdasarkan penetapan dan penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena kenapa? Karena sesungguhnya isi dari konstitusi itu sangat luas dan abstrak, sehingga memerlukan suatu penetapan agar para pihak pembuat undang-undang organik tidak salah dalam menafsirkan. Maka ketetapan MPR sebagai sumber hukum peraturan perundang-undangan dalam konteks administrasi negara. Selanjutnya, ketetapan MPR ataupun konstitusi di atasnya ini dilaksanakan melalui undang-undang. Atau Hanweski mengatakannya sebagai formal hazard. Di mana undang-undang ini sebagai undang-undang pelaksana dari amanat konstitusi. Apabila undang-undang tidak ada mengatur, maka dalam keadaan genting dan memaksa, kekuatan eksekutif yang dipegang oleh presiden selaku kepala negara dapat membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika keadaan negara dalam keadaan genting dan memaksa. Tentu Perpu di sini karena dibuat oleh pihak eksekutif maka harus diajukan pada tahun yang pertama ya ketika Perpu tersebut ditetapkan oleh presiden selaku kepala negara. Dengan kata lain, pada sidang pertama pada tahun yang sama ini, presiden berkewajiban untuk mengajukan Perpu untuk disepakati oleh DPR menjadi undang-undang atau ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Tentu ini akan membawa konsekuensi yang berbeda.
Di mana apabila undang-undang tadi disepakati oleh DPR, maka Perpu akan menjadi undang-undang. Sedangkan apabila Perpu tadi ditolak oleh DPR, maka Presiden berkewajiban untuk mencabut Perpu tadi dan tidak diberlakukan kembali. Ini tentu untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Selanjutnya, di bawah undang-undang atau Perpu ini ada peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah ini dibentuk, ditetapkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan undang-undang atau untuk melaksanakan amanat ketetapan MPR maupun amanat dari konstitusi. Selanjutnya, dalam melaksanakan teknis pelaksanaan dari peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih tinggi, maka Presiden dapat membuat peraturan Presiden yang sifatnya bersifat teknis dalam melaksanakan amanat undang-undang yang lebih tinggi. Untuk skup di daerah, dalam hal ini provinsi, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah tingkat provinsi yang kewenangannya lintas kabupaten atau kota. Dan untuk peraturan daerah yang kewenangannya hanya terbatas kepada satu kabupaten atau satu kota saja, maka dapat dibuat peraturan daerah kabupaten atau kota. Disinilah berdasarkan hierarki ini, maka sumber hukum administrasi negara yang pertama, peraturan perundang-undangan, kita selalu mengacu kepada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara dalam arti formil yang kedua yaitu praktik administrasi negara. Di mana praktek administrasi negara ini sifatnya sebagai hukum tidak tertulis. Karena praktek administrasi negara ini ditujukan kepada masyarakat hukum adat yang memiliki kebiasaan atau praktek administrasi negara yang tidak tertulis. Sehingga menjadikan masyarakat hukum adat tadi menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam skop masyarakat hukum adat berdasarkan praktek administrasi negara yang tidak tertulis. Hal ini berdasarkan kepada amanat konstitusi, pasal 18B ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, praktek administrasi negara ini memberikan perlindungan kepada hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Karena kenapa? Karena masyarakat hukum adat tidak mengenal aturan hukum tertulis. Sehingga dalam praktek administrasi negara yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat, hukum tidak tertulis menjadi sumber hukum utama. Bersanding dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat secara umum dalam suatu negara, dan praktek administrasi negara ini berlaku mengikat bagi masyarakat hukum adat dan kedudukannya sejajar dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam penerapannya, praktek administrasi negara ini hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat, sedangkan peraturan perundang-undangan berlaku mengikat bagi seluruh warga negara, berlaku bagi seluruh masyarakat, terkecuali masyarakat hukum adat. Karena kewenangannya yang begitu luas, maka praktek administrasi negara ini dibatasi. Hanya terbatas kepada persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah. Di mana pemerintah menggunakan hukum tertulis, masyarakat hukum adat menggunakan hukum tidak tertulis. Tentu, praktek administrasi negara ini menjadi jembatan bagaimana menghubungkan kepentingan masyarakat hukum adat untuk memiliki legalitas di dalam suatu negara. Dalam hal ini negara Republik Indonesia. Nah, dalam praktek administrasi negara ini yang harus dipahami bahwa perbuatan
atau praktek administrasi negara ini selalu mengacu kepada nilai-nilai layanan yang dilakukan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sekalipun tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara yang ketiga dalam arti formil adalah jurisprudensi. Di mana jurisprudensi adalah putusan hakim yang terdahulu digunakan oleh hakim pada masa yang akan datang dalam perkara yang sama. Di sini yang harus dipahami, jurisprudensi sebagai sumber hukum administrasi negara adalah putusan hakim yang terdahulu digunakan oleh hakim pada masa sekarang terkait dengan perkara yang berkaitan perbuatan administrasi negara. Dengan kata lain, tidak semua jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum administrasi negara dalam arti formil. Karena hanya sebatas putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perbuatan administrasi negara. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi negara yang harus dipahami oleh kita adalah bagaimana melihat jurisprudensi sebagai sumber hukum administrasi negara apabila putusan tadi berkaitan dengan perbuatan-perbuatan administrasi negara dari pejabat administrasi negara. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara dalam arti formil yang keempat yakni doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum maupun pemerintahan dalam proses penyelenggaraan administrasi negara. Dengan kata lain, doktrin yang dimaksud dalam sumber hukum administrasi negara adalah pendapat para ahli hukum maupun ahli pemerintahan untuk menjelaskan makna yang tersirat, norma yang tersirat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tertulis. Di mana ketika peraturan perundang-undangan tertulis tersebut tidak mampu dipahami secara komprehensif oleh aparat pemerintahan, oleh pejabat administrasi negara. Sehingga dibutuhkan pendapat para ahli baik hukum maupun pemerintahan untuk menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga ketika pendapat para ahli ini disampaikan untuk menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka pendapat ahli di sini dapat dikatakan sebagai sumber hukum administrasi negara. Walaupun sumber hukum dari doktrin ini bersifat tambahan. Tambahan yang dimaksud adalah memberikan penambahan untuk menjelaskan makna dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Adapun sumber hukum administrasi negara yang kelima yakni perjanjian internasional atau yang sering disebut dengan istilah traktat. Di mana perjanjian internasional menjadi sumber hukum administrasi negara apabila terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara yang telah disepakati oleh para pihak dan telah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara. Dengan kata lain, tidak semua perjanjian internasional menjadi sumber hukum administrasi negara. Hanya sebatas perjanjian internasional yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara apabila perjanjian tersebut telah diratifikasi dan menjadi peraturan perundang-undangan di dalam suatu negara. Tentunya negara di sini adalah negara yang telah mengambil kesepakatan dalam perjanjian internasional tersebut. Sehingga ketika perjanjian internasional tersebut telah diratifikasi dan dijadikan peraturan perundang-undangan, maka dia akan menjadi sumber hukum administrasi negara bagi negara tersebut.
Dan yang terakhir, sumber hukum administrasi negara dalam arti formil, yakni keputusan tata usaha negara. Adapun keputusan tata usaha negara ini adalah segala sesuatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang melahirkan perbuatan-perbuatan hukum, baik mengikat secara privat maupun secara publik. Dengan kata lain, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara ini akan menjadikan sumber hukum bagi para pihak yang terkait. Sebagai contoh, ketika seorang kepala daerah menetapkan keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, maka ini akan memberikan perbuatan hukum selanjutnya bagi para pihak yang diputuskan di dalam keputusan tata usaha negara tadi. Sehingga akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Tentu ketika melahirkan hak dan kewajiban, maka keputusan tata usaha negara ini menjadi sumber hukum administrasi negara bagi para pihak yang terkait. Sebagai kesimpulan pada sesi ini, saya ingin mengulas kembali bahwa sumber hukum administrasi negara dalam arti formil memiliki berbagai macam bentuk. Mulai dari yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua praktek administrasi negara bagi masyarakat hukum adat, yang ketiga jurisprudensi yang terkait dengan perbuatan administrasi negara, yang keempat doktrin atau pendapat para ahli, yang kelima perjanjian internasional yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara apabila telah diratifikasi dan dijadikan peraturan perundang-undangan, yang keenam keputusan tata usaha negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun.